Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Selamat datang di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang diampu oleh yang terhormat selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Bapak Amril Muhammad di Universitas Negeri Jakarta dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Hai, perkenalkan kembali, nama saya Rigito De Cahyani, mahasiswa Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai lembaga dan jenjang pendidikan di Indonesia. Setelah apa yang saya baca mengenai isi buku Manajemen Pendidikan Modern karya Enti Lavina Nasution. Pada dasarnya, lembaga dan jenjang pendidikan di Indonesia ini merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan area lingkungan sekitar. Jadi sedari itu, lembaga pendidikan dan jenjang pendidikan di Indonesia merupakan sebuah sarana untuk berlangsungnya proses belajar mengajar secara langsung dan efektif. Untuk mengetahui lebih lanjut jelasnya mengenai lembaga dan jenjang pendidikan di Indonesia, mari kita simak video berikut ini. Penjelasan materi kali ini yaitu ada lembaga dan jenjang pendidikan di Indonesia. Yang kita ketahui dalam penjelasan kali ini, bagaimana sih lembaga pendidikan di Indonesia? Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik lagi melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Secara umum ada 3 jenjang sistem pendidikan nasional atau bisa dikatakan sebagai wajib belajar 9 tahun, dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, sekiranya lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian. Akan dijelaskan mengenai lembaga pendidikan. Bisa terlihat dari presentasinya 79% pada lembaga pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang dimana lembaga pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Adapun ciri-ciri pendidikan formal adalah memiliki administrasi dan manajemen yang jelas, memiliki kurikulum yang formal, dan adanya batasan lama studi. Selanjutnya ada lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti ataupun menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Dengan kata lain, pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan kecakapan hidup. Adapun ciri-ciri pendidikan non formal tersebut adalah sebagai berikut. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat, tidak adanya pembatasan usia, dan waktu pendidikan singkat dan padat materi. Nah, sedari itu terlihat bahwa presentasinya 67%. Selanjutnya ada lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Dikatakan pertama karena pendidikan non formal ini mengutamakan keluarga adalah pendidikan utama. Adapun ciri-ciri pendidikan informal adalah pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Kedua, ada guru adalah orang tua dan tidak adanya manajemen yang jelas. Terlihat presentasinya yang di bawah dari lembaga pendidikan non formal yaitu 55%. Slide ada jenjang pendidikan di Indonesia yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pendidikan anak usia dini, yang dimana suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan. Yang kedua ada pendidikan menengah. Jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah. Yang terakhir, yang keempat, ada pendidikan tinggi. Pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yakni pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah, yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dan jenjang pendidikan di Indonesia terdapat ada undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010. Terima kasih banyak semuanya sudah menyimak apa yang telah saya sampaikan mengenai lembaga dan jenjang pendidikan di Indonesia dari isi buku Manajemen Pendidikan Modern karya Enti Lavina Nasution. Semoga bermanfaat, bertambah wawasan serta memperluas pengetahuan semuanya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.